Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah, bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu, alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Khalaqal insana, dia telah menciptakan manusia, min 'alaq, dari segumpal darah. Iqra, bacalah, wa rabbukal akram, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan perantaraan pena. 'Allamal insana, dia mengajar kepada manusia, malam ya'lam, apa yang tidak diketahuinya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, itulah ayat-ayat yang pertama kali turun di Gua Hira. Jadi bukan satu surat, tapi hanya 5 ayat. Jadi ayat 1 sampai dengan 5. Sesudah turun 5 ayat ini ada jeda waktu. Pendapat yang paling kuat berhenti 40 hari. Jadi turun 5 ayat terus berhenti 40 hari. Kalau turunnya pada bulan Ramadan, sehingga ada nuzul Quran itu ditambah 40 hari, berarti kira-kira bulan Zulqa'dah. Jadi Ramadan, Syawal, Zulqa'dah. Baru turun ya ayyuhal muttassir, muttassir, atau ya ayyuhal muzammil. Terhenti lagi, putus. Rasulullah sedih, maka turunlah surat At-Duha. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Jadi wahyu yang diturunkan selama 23 tahun itu pertama kali yang memberikan pijakan awalnya adalah surat Al-Alaq ini, ayat 1 sampai dengan 5. Nah, sebelum kita memahami lebih detail makna dari 5 ayat, kita coba melihat dulu terbentuknya masyarakat Arab. Ceritanya yok nopo, kok masyarakat Arab itu menyembah berhala, itu ceritanya kayak bagaimana? Jadi kalau kita berbicara masyarakat Arab, tidak lepas dari perjalanan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu diutus oleh Allah. Nabi Ibrahim diutus oleh Allah di Irak. Jadi Nabi Ibrahim itu asalnya dari Irak. Raja Irak Persia namanya Namrud.
terjadilah dakwah yang agak panjang, maka sampai dibakar. Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, inni dzahibun ila rabbi, saya akan pergi ke Tuhanku. Pergi ke Tuhanku maksudnya pergi dari Irak mencari masyarakat yang bisa didakwai, karena di Irak itu gak bisa didakwai. Maka sampailah Nabi Ibrahim ke Sam, Syria kalau sekarang. Dari Syria pindah lagi ke Mesir bersama istrinya Saroh. Ya, Saroh. Di Mesir Saroh digoda oleh petinggi Mesir, tapi dijaga oleh Allah, bahkan dihadiahi Hajar. Karena Saroh sudah tua, maka Hajar ini Saroh mengizinkan suaminya Nabi Ibrahim untuk menikahi Hajar. Nikahlah Ibrahim dengan Hajar dan mempunyai anak Ismail. Ketika Hajar punya anak Ismail masih bayi, dibawalah Hajar ke Mekah. Dipisahkan antara Saroh dan Hajar ini, dibawa ke Mekah. Di Mekah nggak ada orangnya, masih nggak ada penduduknya, nggak ada tanamannya, kosong, gersang. Ditaruh di sebuah lembah di dekat Ka'bah. Ka'bahnya sudah hancur, nggak kelihatan pada saat itu, hancur, tinggal pondasinya saja, nggak kelihatan. Nah, kata Hajar, nah ditaruh di situ. Lalu Ibrahim mau pulang ke Palestina, nemui Saroh. Hajar bertanya, yang nyuruh kamu menempatkan aku di sini siapa? Kata Ibrahim, Allah. Kalau begitu tinggalkan aku. Ditinggallah Hajar bersama Ismail masih bayi itu. Rotinya sudah habis, mencari air, lari-lari dari bukit Safa Marwah itu, ya. Karena sudah kehabisan, malaikat Jibril turun menghentakkan sayapnya, maka memancarlah sumur Zam-Zam. Jadi sebelum Nabi Ibrahim pergi ke Palestina, Nabi Ibrahim berdoa diabadikan di surat 14 ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, ya Rabb, sungguhnya aku menempatkan sebagian dari keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada tanamannya di dekat Baitullah al-Muharram, di dekat Baitullah yang dihormati. Ditinggal, Pak. Ada sumur Zam-Zam inilah. Nah, peristiwa memancarnya sumur Zam-Zam itu pada saat itu di Yaman, Saddu Ma'arib, bendungan Ma'arib hancur. Jadi orang Arab asli itu asalnya dari Yaman. Tempat kaum Ad itu di Yaman itu, Pak. Ya, dari keturunan Nabi Nuh. Ya, Yaman. Di antaranya kabilah Jurhum. Karena bendungan Ma'arib hancur, mereka mencari air, pergi menyebar. Nah, kabilah Jurhum ini akhirnya melihat burung bergerombol, diikuti saja. Karena dia berkesimpulan kalau ada burung bergerombol pasti dia akan mencari air, burung. Diikuti sampailah kabilah Jurhum ini mendapati Hajar di Mekah itu bersama Ismail, dan ada air di situ. Kabilah Jurhum ini kabilah yang baik, minta izin sama Hajar agar diizinkan tinggal di situ, bisa memanfaatkan air, dan mereka siap untuk memberi upah kepada Hajar. Jadi Hajar diupah oleh kabilah Jurhum ini, bertempat tinggal di situ. Nanti ketika Nabi Ismail sudah besar, nikah dengan keturunan Jurhum ini. Nanti ini terus anak-anaknya banyak, jadi masyarakat namanya masyarakat Arab Musta'ribah. Masyarakat Arab bukan asli, tapi masyarakat Arab dari keturunan Nabi Ismail dan Jurhum itu. Itu asal muasalnya Arab. Jadi kalau Hajar kan dari Mesir. Nabi Ibrahim asalnya Irak.
Nah, ketika Nabi Ismail remaja, kembalilah Nabi Ibrahim menjenguk putranya remaja, terus ada perintah sembelihlah Ismail. Diselesaikan kewajiban itu, ujian itu dengan lulus. Lalu perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Membangun Ka'bah. Ka'bah itu sudah ada. Ka'bah itu merupakan Baitullah, rumah Allah, rumah peribadatan yang pertama kali yang ada di bumi. Tapi hancur, tertutup oleh batu-batu. Jadi rumah Allah yang pertama kali ada di bumi apa? Ka'bah itu. Di surat 3 ayat 96. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang ada di Mekah itu, Bakkah. Allah perintahkan, hai Ibrahim, bangunlah Ka'bah itu kembali, digalilah itu, dicari pilar-pilarnya. Jadi sudah ada pilar-pilarnya di dalam itu, digali oleh Nabi Ibrahim. Maka perintah Allah di surat 2 ayat 117, wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan, membina dasar-dasar Baitullah. Jadi dasar-dasar sudah ada, ditinggikan oleh Nabi Ibrahim bersama Ismail. Sambil berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nabi Ibrahim perintahkan Ismail untuk mencari batu penyanggah yang kuat. Ismail mencari batu yang sangat kuat. Kata Ibrahim, dari mana batu ini? Jawab Ismail, minallah, dari Allah. Itulah Hajar Aswad. Hajar Aswad di situ letakkan pojok, dibangunlah muter kayak orang tawaf itu ya Pak, muter, bangun. Ada beberapa selesai, Nabi Ibrahim mengamatinya. Diamati, ini sudah simetris, tidak lurus, sudah naik lagi, diamati lagi. Tempat Nabi Ibrahim mengawasi membangun Ka'bah itu namanya Maqam Ibrahim. Kalau kita tawaf itu kan disuruh untuk sholat sunnah 2 rakaat di belakang Maqam Ibrahim. Jadi Maqam Ibrahim tempat untuk mengawasi Nabi Ibrahim, ini wis bener nggak, bangunannya sudah lurus apa enggak. Nah, selesai Ka'bah selesai dibangun, Allah perintahkan Nabi Ibrahim supaya menyuruh manusia untuk haji ke Ka'bah. Kata Ibrahim, bagaimana ya Rob, kami akan bisa menyuruh banyak orang, suaraku tidak akan nyampe ke banyak orang. Kata Allah, tugasmu menyampaikan. Adapun sampainya suara itu di telinga manusia dari Allah. Maka naiklah Ibrahim ke bukit di Arafah, menyuruh manusia, berbondong-bondong manusia mendatangi Ka'bah, dan mereka melakukan haji, mentauhidkan Allah semuanya. Seluruh masyarakat Arab mentauhidkan Allah semuanya di bawah bimbingan tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Di surat 22 ayat 27, wa'adzim finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Datang semuanya mentauhidkan Allah, melakukan haji di Ka'bah. Jadi Ka'bah menjadi pusat peribadatan. Itulah awal-awal manusia memuliakan, mengagungkan Allah di Baitullah ya. Nah, itu berjalan bertahun-tahun lamanya. Kok tiba-tiba ada berhala, ceritanya kayak apa? Dari mentauhidkan Allah berubah kok banyak berhala di Mekah, itu ceritanya kayak apa? Kabilah Jurhum ini diserang oleh kabilah Khuza'ah. Pemimpinnya namanya Amru ibnu Luhayyi. Amru ibnu Luhayyi ini pemimpinnya kabilah Khuza'ah. Kalah Jurhum ini Pak. Dia terpencar. Nah, Zam-Zamnya ditutup.
Sumur Zam-Zamnya ditutup, tidak dimanfaatkan oleh kabilah Khuza'ah itu. Nanti digali lagi ketika zamannya Abdul Muthalib, digali. Nah, Amru bin Luhai inilah pemimpin kabilah Khuza'ah. Dia pergi ke Sam, Syria, di sana melihat orang menyembah berhala, maka dia ambil berhala dari Syria Sam itu, namanya Hubal. Diletakkan di samping Ka'bah, diperintahkan supaya orang-orang bertawasul kepada Allah dengan berhala. Ini Hubal itu pertama kali berhala. Berjalan waktu, Amru bin Luhai menyuruh suruh buat patung-patung berhala yang terbuat dari batu-batu di Mekah. Banyak, tambah banyak. Lalu berhala-berhala yang dari kaumnya Nabi Nuh, bawa semuanya penuh jadinya. Berubahlah masyarakat yang mentauhidkan Allah menjadi masyarakat yang menyembah berhala. Untuk itu di dalam hadis Bukhari Rasulullah bersabda, sungguh aku melihat jahanam yang apinya saling membakar satu sama lain. Saat kalian melihatku, aku bergerak mundur dan aku melihat di dalamnya ada Amr bin Luhai, dan dialah yang pertama kali merumuskan saibah, merumuskan penyembahan berhala. Siapakah Amr bin Luhai itu? Di hadis Bukhari, dia adalah Abu Khuza'ah, pemimpinnya kabilah Khuza'ah. Pun ceritanya semerup ya Pak. Kenapa di Mekah kok jadi berubah? Penyembahan berhala itu. Belum lagi nanti penyimpangan akhlak, belum lagi penyimpangan pembunuhan anak perempuan. Kalau dia di surat 16 ayat 58-59, wa idza busyira ahadun bil unsa dhalla wajhuhu muswaddah wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su ma yubassiru bi ayumsikuhu alahun am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Dan apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah, merah padamlah mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Istrinya hamil besar, sembunyi, tidak keluar, nunggu sampai melahirkan. Kalau melahirkan perempuan, maka dia malu. Anak perempuan tadi ditanam hidup-hidup atau diberikan kepada kabilah yang lain. Dan pada saat itu masyarakat Arab jahiliyah takut kalau fakir punya anak, takut fakir, takut miskin. Nah, ini gambaran masyarakat Arab yang sebelum Rasulullah diutus jadi Rasul begitu terpuruk, begitu buruk, maka disebut dengan masyarakat jahiliyah. Bingung, delok wong Yahudi wis menyimpang, orang Nasrani juga menyimpang, nanti di surat Al-Mudaththir ya. Lalu pengikutnya Nabi Ibrahim ini masih ada nggak? Ada, tapi sedikit sekali Pak. Nanti akan kita bahas ketika kita membaca surat Al-Mudaththir. Maka Rasulullah pada bulan Rabiul Awal, jadi sebelum turun wahyu Iqra itu, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya dia berkata, permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah adalah dengan mimpi yang benar dalam tidur. Jadi sebelum di Gua Hira, Rasulullah sudah mimpi. Di dalam tafsir-tafsir itu ada jeda 6 bulan sebelum di Gua Hira itu. Jadi dari Ramadan ke depan 6 bulan itu berarti bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajabun, Sa'ban. Jadi Rabiul Awal Rasulullah mimpi dapat wahyu itu, lalu digembirakan, hatinya Rasul digembirakan untuk pergi ke Gua Hira. Gua Hira itu di Jabal Nur, tinggi Pak, itu Pak, tinggi sekali. Jadi selama 6 bulan itu naik ke Jabal Nur di Gua Hira, menyendiri, bertahanus beribadah, pulang lagi bawa perbekalan, naik lagi ke Gua Hira. Lalu sampailah saatnya, yaitu pada bulan Ramadan turunlah Iqra. Rasulullah melihat wajah sebenarnya dari malaikat Jibril itu.
sayapnya sangat banyak, sangat lebar, sangat luas, digambarkan satu sayapnya saja seperti barat dan timur, maka Rasulullah menggigil takut, ya. Turunlah Iqra, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Iqra, bacalah. Iqra inilah huruf pertama kali yang turun, kalimat yang pertama kali turun, Iqra itu. Huruf apa yang pertama kali turun? Hamzah. Hamzah wasl itu, Iqra itu. Dia mengatakan hamzah wasl itu sebagai simbol bahwa kalau manusia ini pengen kuat, pengen tentram, pengen tenang, maka manusia harus senantiasa berhubungan dengan Allah hati dan jiwanya. Nanti di surat Al-Ma'arij, manusia diciptakan oleh Allah haluan, punya watak dasar haluan, sangat banyak haluannya. Haluan, nopo haluan itu idza masau saru jazua, kalau kena musibah sangat banyak mengeluhnya. Wa idza masaul khairu manua, kalau ditimpa kebaikan, kalau mendapat nikmat sangat banyak kikirnya, itu haluan. Ini watak dasar, Pak. Semuanya, semua manusia punya watak dasar itu. Gimana kuncinya supaya tidak haluan tadi bisa teratasi haluan itu? Illal musallin. Kalau di surat 13 ayat 28, kuncinya hati jiwanya harus dekat kepada Allah. Bahasa Al-Qur'annya zikir. Alladzina amanu wa tatsma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatsma'innul qulub. Orang-orang beriman itu hatinya tentram. Kenapa hatinya tentram? Karena orang beriman itu mengingat Allah. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Lek gak tahu ngaji, lek sholati bolong-bolong, sodakoi gak ada sama sekali, jiwa asalnya muncul, maka haluan itu akan mendominasi pada diri manusia. Maka Iqra itu pertama kali, huruf pertama kali apa? Hamzah, hamzah wasl. Oke. Lalu apalagi? Iqra, bacalah. Nopo sing diwaca? Itu kan perintahnya Iqra. Siapa yang merintah? Allah. Yang diperintah siapa? Nabi Muhammad, bacalah. Apa perintahnya? Bacalah. Objek keduanya nopo? Membaca apa? Apa maca niku terus malaikat Jibril ana nggawa tulisan ngoten? Kan ndak. Kan malaikat Jibril nggak bawa tulisan niku waca niki, kan ndak begitu. Bacalah. Maf'ul bih keduanya nggak ada ini, mahdhuf. Ini artinya umum. Kira-kira Iqra ini semangatnya yang dibaca maca per huruf dapat pahala atau bukan, Pak? Wong ayat-ayatnya belum turun 5 itu tok. Jadi semangatnya apa baca ini? Ilmu. Okay. Ilmu yang kita dengan ilmu itu sampai mengenal Allah, bismi rabbika. Ilmu ayat-ayat Allah itu apa? Ayat-ayat Allah terkait dengan kauniyah alam semesta ini. Baca alam semesta ini sampai pada tataran kamu memahami siapa Allah, kebesaran Allah. Baca Al-Quran sampai kita memahami siapa Allah. Jadi semangat yang dibangun apa, Pak? Iqra, ilmu. Jadi untuk merubah masyarakat Arab itu apa? Kuncinya ilmu, Iqra. Nah, Rasulullah menjawab, ma'ana biqari. Aku tidak bisa baca. Pegang lagi sama malaikat Jibril, Iqra ma'ana biqari. Sampai 3 kali. Nopo kok sampai 3 kali? Ini untuk penegasan bahwa betapa pentingnya mencari ilmu. Bapak Ibu, kondisi seperti sekarang ini banyak orang panik, banyak orang takut. Nggih.
Ning pasar koyok ngoten niku nggih. Wong koyok jejer-jejer nggih. Kok ning rumah sakit nggih kayak begitu. Kadang-kadang saya berpikir, mosok wani ning pasar gak wani ning masjid. Mosok Pak. Sampeyan jamaah pilih ndi gak gelem ning masjid terus kena Covid nek pasar mati, atau ke masjid kena Covid terus mati, pilih pundi? Karuane tutup kabeh ngoten nggih. Wong gak tutup kabeh niku nggih. Wong mall ya buka nggih. Jadi tetap kita pakai protokol, tapi masjidnya pun sampai sepi. Kenapa kok? Ya inilah tempat kita mendekatkan diri kepada Allah. Dengan mendekatkan diri kepada Allah, hati kita menjadi kuat. Napa maling ngaji? Saya ini pun mulai banyak yang ngaji nggih. Padahal Sidoarjo jari ini tambah merah katanya nggih. Kalau kadang-kadang ngitung nggih. Dek, sak desa ku sing kena sakjane piro sih sing kena nggih? Sak desa kula niku lho. Mboten enten sing kena. Napa umume itu Kebonsari kena ngene. Enten sing pejah tapi penyakit diabetes bertahun-tahun. Ada penyakit bawaan, Pak. Memang sudah bertahun-tahun. Kalaupun mati ya paling 5 ya koyo biasa kan tiap tahun kan mati. Oleh karena itu marilah kita tetap semangat ngaji, semangat mencari ilmu ini, jangan sampai berhenti. Masalahnya terus nek gak ngaji sampai kapan? Ngenteni marine Covid niku sampai kapan, Pak? Enggak jelas niki. Gak jelas marine. Terus gak ono obate. Mboten enten obat ya. Bagi kita obatnya apa? Dekat sama Allah. Dekat sama Allah. Kalau dekat sama Allah hatinya tentram. Kalau hatinya tentram maka imun tubuhnya akan menjadi kuat. Iqra umum, Pak. Jadi semangat Iqra bukan semangat bacalah cek oleh pahala tiap hurufnya. Belum, itu belum sampai di situ. Wong Al-Qur'an ayatnya 5 mean nggih. Jadi untuk merubah masyarakat yang jahiliyah itu, kenalkan masyarakat itu dengan tauhid Allah. Kenalkan. Bacakan itu supaya mereka memahami siapa Allah itu. Maka semangat yang dibangun Iqra bismi rabbika. Mencari ilmu apa saja, tapi bismi rabbikanya ini harus nyampe kena. Harus nyampe. Okay. Maka di surat yang lain Allah tegaskan innama yaksallaha min ibadihil ulama. Enten saya mengartikan semestine ulama itu takut sama Allah, ngoten nggih. Sak semestine ulama itu yaiku sing takut sama Allah. Tapi ada yang menafsiri sesungguhnya yang takut kepada Allah itu dari hamba-hambanya hanyalah ulama. Artinya takutnya kepada Allah itu jalan satu-satunya adalah ilmu. Ilmu yang mana? Ulama itu jamak dari alim, al-alim. Ulama yang mana? Al-ulama billah. Ulama yang memahami siapa Allah. Okay. Maka siapakah orang yang paling memahami Allah dan paling takut? Rasulullah SAW. Rasul adalah orang yang paling memahami siapa Allah, dan Rasul adalah sosok orang yang paling takut kepada Allah. Bapak Ibu, kalau kita baca surat Al-Fatihah dari ayat 1 sampai 3, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Rahmat Allah, pujian untuk Allah ya. Hamdalah itu terkait dengan Allah sebagai Rabb. Kita memuji Allah kaitannya dengan nikmat Allah yang tak terhingga, tak terhitung, itu banyaknya. Kita cinta pada Allah, kita berharap pada Allah. Itu ayat 1 sampai 3. Tapi begitu masuk Maliki Yaumiddin, nanti pada hari kiamat pengadilan itu dikendalikan oleh Allah saja, maka takut amal kita tidak diterima oleh Allah, takut kalau kita berbuat dosa, takut nanti kita diadab oleh Allah. Ini terus berkecamuk dalam hati kita. Antara apa? Antara berharap pada Allah, cinta, dan antara takut pada Allah. Kuncinya apa? Baca, ngaji lah itu.
Ngaji itu sampai mantuk-mantuk ngoten lho Pak nggih. Oh, ngono ta maksude ngoten lho Pak. Mulai niku mau maksudnya ngajine apa? Oh, ngono ta maksude ngoten lho Pak. Jadi enggak sekedar moco tapi terus juga ada bekasnya. Nah, sudah memahami maka terus diaplikasikan. Maka Al-Qur'an itu hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Iqra, perintah dari Allah. Perintahnya adalah bacalah. Yang diperintahkan Nabi Muhammad, yang dibaca apa? Umum. Nah, di surat 75 ayat 18, fa idza qara'na fattabi' qur'ana. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka itu ikutilah bacaan itu. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik, dan bacakanlah apa yang diwahyukan padamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Qur'an. Di surat yang lain Rasulullah tergesa-gesa kalau turun wahyu itu pengen cek gak hilang gitu, maka Allah tegaskan jangan tergesa-gesa. Di surat Al-A'la, sanuqri'uka fala tansa. Aku akan membacakan kepadamu dan kamu tidak akan pernah lupa. Okay. Jadi nopo Bapak Ibu, semangat yang kita bangun Iqra ini, mari kita ngaji, mari kita fahami Al-Quran itu, karena itulah yang pertama kali turun dan itulah yang merubah masyarakat Arab jahiliyah menjadi masyarakat yang mentauhidkan Allah. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, ya, membaca itu awali dengan menyebut nama Allah, memohon pertolongan pada Allah supaya dapat berkah darinya. Membaca itu mengawali aktivitas, mengawali membaca itu atas nama Allah, jangan atas nama organisasi, jangan atas nama berhala, tapi atas nama Allah. Dari Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis Ibnu Majah, man talabal ilma liyumariya bihi sufaha aw liyubahiya bil ulama aw liyasrifa wujuhan nas ilaihi fahuwa finnar. Barang siapa menuntut ilmu untuk meremehkan orang-orang bodoh, atau untuk mendebat para ulama, atau untuk menarik perhatian manusia, maka ia akan masuk ke dalam neraka. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Lagi menciptakan apa? Umum. Maf'ul B-nya enggak disebutkan. Yang menciptakan umum, makhluknya. Lalu dikhususkan khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari alaq. Nah, sebagian mengatakan alaq itu jamak dari alaqah. Air mani berubah menjadi alaqah, alaqah berubah menjadi mudghah. Pertanyaannya, Nabi Adam dari air mani apa mboten? Nabi Adam dari tanah. Istrinya Nabi Adam dari apa? Tulang rusuk. Nabi Isa, kalau Nabi Isa nggak punya bapak kan, gitu? Kama sali Adam. Nah, kalau begitu yang diciptakan dari air mani anak cucu Adam. Oleh karena itu ada yang berpendapat alaq di sini dari kata-kata alaqah. Alaqah itu yang tergantung, menggantung. Allah menciptakan manusia itu punya tabiat ketergantungan, ada ketergantungan pada dirinya. Tadi saya sebutkan manusia ciptakan dhaifan, lemah, manusia ciptakan min ajal, tergesa-gesa, ya Pak. Khuliqa innal insana khuliqa halu'a itu apa tadi? Kena musibah sangat banyak mengeluhnya, kalau dapat kenikmatan sangat kikir. Halu'an. Min alaq. Kalau di dalam hadis air mani itu dalam rahim ibu kita, istri kita,
itu sampai 40 hari, berikutnya berubah menjadi alaqah. Nanti 40 hari lagi alaqah itu berubah menjadi mudghah. Baru 40 hari 3 kali 120 hari. Kalau udah 120 hari baru diciptakan menjadi makhluk yang baru ditiupkan ruh. Nanti timbul masalah kalau ada seorang wanita yang hamil sampai 4 bulan 120 hari, sebelum 120 hari kok kemudian bayi itu mati keguguran. Ini sudah manusia atau belum? Belum. Karena belum manusia maka tidak usah dirawat jenazahnya. Tapi kalau sudah 120 hari sudah ditiupkan ruhnya. Di atas 120 hari berarti dia manusia. Nanti di akhirat dia akan menjadi syafaat untuk bapak ibunya. Sudah dirawat. Muncul lagi berikutnya. Sudah 120 hari itu kalau bayi ini sudah masuk Ramadan dizakati atau tidak? Maka pendapat zakat itu kan jiwa, pada jiwa, maka dizakati, tidak harus menunggu kelahiran, karena dia sudah manusia, sudah ada jiwanya, sudah ada ruhnya. Nah ini bagian-bagian yang perlu nanti mungkin di majelis takjil yang membahas itu ya Pak. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, diulangi lagi 2 kali. Ada yang berpendapat penegasan, taukid. Ada yang berpendapat bacalah yang kedua ini, bacalah ayat-ayat Allah, bacalah sunnah-sunnah Rasulullah, wa rabbukal akram, dan Tuhanmu Maha Pemurah. Kalau kita membaca kitabullah, membaca wahyu, kita pahami, kita amalkan dalam kehidupan kita, maka kita akan mendapatkan limpahan karunia dari Allah. Bapak Ibu, dulu kita sudah pernah bahas bahwa kita hidup ini ujung-ujungnya sampai mati. Mati itu adalah awal hidup sebenarnya. Sebenarnya target sesuatu yang masih ada hubungannya dengan sesudah mati itu apa? Kita bisa makan, minum, bisa makan yang lezat, minum yang lezat, bisa punya kendaraan, bisa beli kendaraan, punya anak-anak bahagia, bisa punya rumah. Apakah ansih ini ada hubungannya dengan masa depan? Bapak isok makan ini dan itu, bisa beli kendaraan, apa ini ada hubungannya dengan masa depan sudah mati itu? Tidak ada Pak. Bapak bisa menikmati makan ini dan itu, tapi dengan makan itu supaya sehat, dengan sehat itu supaya bisa beribadah, baru ada hubungannya dengan mati. Tapi kalau sekedar bisa makan yang enak terus nggak ada kaitannya dengan supaya bisa beribadah dengan baik, nggak ada hubungannya. Bapak punya anak, punya keluarga, bahagia dengan anak-anaknya, bisa kerja ini dan itu, kalau itu tok, itu nggak ada hubungannya dengan mati. Masa depan kita sudah mati. Yang ada hubungannya adalah ketika anak istri kita sholih. Ya. Maka dulu pernah saya menyampaikan di surat Al-Insan, hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun shay'an madhkura. Nikmat penciptaan, dulu kita asalnya nggak ada. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtali fajalu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Nikmat hidayah, nikmat diberi hidup, kebutuhan hidup kita ditanggung oleh Allah, lalu dikasih petunjuk. Ternyata kasih petunjuk iman dan takwa inilah menjadi kunci kemuliaan kita. Di surat Ar-Rahman, Ar-Rahman allamal Quran khalaqal insan. Allah yang Maha Pemurah, Dia mengajarkan Al-Quran, Dia yang menciptakan manusia. Diciptakan dulu terus belajar Al-Quran, atau belajar Al-Quran dulu terus diciptakan? Tapi diciptakan dulu, sesudah dewasa belajar Al-Quran. Kenapa kok didahulukan alam Al-Quran? Bapak hidup, tapi kalau tidak ada iman dan amal soleh, maka nggak punya nilai. Innalladzina
kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum sarul bariyah. Kalau tidak ada iman dan amal soleh, maka itu seburuk-buruk makhluk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus soleh. Kalau tidak ada iman dan amal soleh, safilin, asfala safilin. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus soleh. Hidup itu melewati umur saja. Kita lewati umur rugi kalau tidak ada iman dan amal soleh dan tidak mau berdakwah. Wa tawassaw bil haqqi, nggak mau berdakwah, rugi. Karena Islam tidak akan menyebar kalau nggak ada dakwah. Islam tidak akan menyebar ke anak cucu kita kalau bapak tidak mau ngajari anak-anaknya. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Nikmat membaca ilmu ini harus sampai pada tataran bismi rabbika, memahami siapa Allah. Kemudian manusia itu mulia. Allah menciptakan manusia, dikhususkan manusia itu mulia ya. Baca ayat-ayat Allah, baca kitabullah, baca sunatullah, nggak ada selesainya, terus kita gali ya. Tulis, menulis ya. Maka pada saat itu Rasulullah menunjuk beberapa sahabatnya yang bisa nulis sebagai penulis wahyu. Kalau tidak ditulis tidak akan sampai ke kita. Maka Al-Quran disebut Al-Quran, Al-Quran disebut dengan Alkitab. Sampai seorang sahabat yang masih muda namanya Zaid bin Sabit mau ikut perang tidak boleh, karena istimewa dia adalah penulis Al-Quran. Kata Imam Syafi'i, mencari ilmu itu seperti binatang buruan. Kalau tidak diikat binatang buruan, dia akan lepas lari. Kalau mencari ilmu itu ditulis. Saya ngaji ling muling kok hilang pak. Oke. Ditulis ya. Dengan ditulis itu akan diikat, nanti bisa dibaca diulang-ulang. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia yang mengajarkan pada manusia apa yang belum diketahui. Kita asalnya lahir nggak ngerti apa-apa, lalu bertambah besar kita menjadi pinter. Tapi kalau sudah menjadi pinter, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ketika manusia menyatakan dirinya serba cukup, tidak mau dibimbing oleh Allah, maka dia pasti akan melampaui batas. Apakah yang kaya, apakah yang miskin, pokoknya kalau orang merasa dirinya merasa cukup, nggak mau dibimbing sama Allah, maka dia pasti akan melampaui batas hidupnya. Oke. Monggo Bapak Ibu, jadi jangan sampai ada istilah wis umure dukure 40 kok sik gak gelem ngaji, ndolek napa melih. Umure wis 50 mudik kok gak sregep ngaji, cari apa? Enten jamaah itu yang bagus sekali. Kula Pak Zeni sing sik durunge nikah niku keliling dolek masjid, doleki masjid sing podiume khusus ngoten nggih. Kata ngajine kula badene tumbas perumahan sing ana masjide kaya ngoten niku, tuku omah perumahan sekaligus tuku ustate to. Nggih tuku ustate. Karena sulit, Pak. Kita mencari sebuah tempat masjid, di situ ada pengajian ya, dengan kajian-kajian yang betul-betul mengkaji isinya itu sulit ya. Kalau Bapak merasakan hidup di sebuah desa tempat terus kano masjidnya wonge abangan, berat Pak. Mau mendidik anak kita juga berat ya. Mau membangun keluarga yang baik berat sekali. Saya tidak tahu ini mendirikan kayak begini mungkin lika-likunya panjang juga ini nggih. Yakin saya mendirikan kayak ngeten lika-likunya panjang sekali. Lah niki wis bangun ngeten nggak dimanfaatkan, tidak dimakmurkan, damel napa? Nggih. Untuk apa? Nggih. Jadi apa? Bermutuh ngoten nggih, bermutuh. Kita ngaji terus ya, ustadznya nanti terus bermacam-macam ustadz itu kadang-kadang pembahasan sama-sama tafsir ya, pembahasannya beda. Karena memang punya kekhususan masing-masing. Jadi itu kok tafsir mana mboten napa-napa, kadang-kadang beda nggih.
sama, isinya sama, tapi cara menyampaikan berbeda, jiwanya beda. Sekarang kita ngaji kayak begini, nanti sebulan yang akan datang suratnya sama, mungkin beda lagi. Ininya, perluasannya beda. Ada lagi nanti ahli hadisnya, jadi nggak bisa menguasai semuanya. Ustadz itu belum sakit menguasai semuanya. Ada bidang-bidangnya masing-masing. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada kita bisa istiqomah pada jalannya. Mudah-mudahan ini bagian dari tawasul kita pada Allah. Mudah-mudahan dengan ke masjid ini, dengan ngaji ini, Allah melihat kita sehingga Allah menjaga kita. Karena sulit Pak, apa ada jaminan sing di omah tok gak loro ngoten? Enggak ada jaminan nggih. Enggak ada jaminan nggih. Kadang-kadang sing di omah tok tambah loro nggih. Saya kira demikian, mudah-mudahan sekali lagi Allah menjaga kita, keluarga kita, mudah-mudahan virus ini segera dicabut sama Allah nggih. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.